Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana pada informasi kali ini Bapak Ibu ya, admin ingin berbagi sebuah video yang sangat penting ya. Ini info terkait nasib P2 P3 yang tidak lolos dapat penempatan di sekolah induk sendiri ya. Dan ada kasus yang mengatakan bahwa P3 lolos, P2 tidak lolos. P3-nya lolos, ada yang P3 yang lolos dalam satu instansi ya. Kemudian P2 tidak lolos karena kenapa? P2 ini formasinya diisi oleh P1. Nah, dari mana admin mendapatkan informasi ini? Berdasarkan video ini terbentuk atau terbuat dari hasil diskusi admin dengan salah satu guru yang ada di tempat admin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi P3-nya lulus, P2 tidak. Formasi ke P1. Formasi sekolah induk yang ada di P2 itu diambil oleh P1. Sedangkan P3 dari sekolah lain dalam satu instansi justru lulus Bapak Ibu ya. Padahal kita ketahui bahwa untuk urutan prioritas P1, kemudian P2 dan P3. Tapi ini terbalik. P2 yang tidak lulus, P3-nya lulus, P1-nya juga lulus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu kami buat sebuah perumpamaan seperti ini ya terkait nasib P2 P3 yang tidak lolos di sekolah induk sendiri formasi ke P1 tanda tanya. Nah, di sini misalkan dalam satu instansi ya ada formasi guru kelas. Sebenarnya bukan formasi guru kelas ya, tapi formasi agama Islam ya, PAI ceritanya. Nah, di sini dikatakan di sekolah A ada guru PAI itu statusnya THK 2 atau kategori 2 yang sudah sangat lama mengajar Bapak Ibu ya. Kebetulan formasinya yang ada di sekolah ini ada satu. Seperti itu. Kemudian di dalam instansi yang sama tapi sekolah yang berbeda ada namanya sekolah B. Ada satu guru honorernya yang merupakan P3. Formasi guru agama Islam yang ada di situ adalah satu juga. Dalam satu instansi tapi sekolah yang berbeda, ada satu sekolah yang bernama sekolah C. Ada satu guru honorernya berstatus P1 PAI. Nah, tidak ada formasi di sekolahnya, tetapi kemungkinan besar ada kebutuhan satu ya. Nah, ada kebutuhan satu. Tidak ada kebutuhan juga, sorry ya, tidak ada kebutuhan. Nah, kebetulan ternyata dari hasil diskusi admin dengan teman admin, P1 ini justru masuk mengisi formasi yang ada di sekolah P2. Formasinya satu. Ya, sehingga secara otomatis P2 ini dianggap tersingkir Bapak Ibu ya. Nah, pada saat pengumuman nama P1 ini ada di sekolah A. Nah, sedangkan P2 ini masuk dalam kategori TP tanpa penempatan. Sedangkan di instansi yang lain, di instansi yang sama ada sekolah B, ada P3, adem-adem aja Bapak Ibu ya, dalam artian berhasil mengisi formasi di sekolah induknya sendiri sehingga P3 ini lulus ya. P2 ini tidak lulus, justru dimasuki oleh P1. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu ya, kenapa bisa seperti itu padahal tidak ada istilah geser-menggeser antara pelamar di P3K Guru 2022. Itu sudah pernah diutarakan berulang kali oleh Prof Nunuk ya. Kemudian pernah juga Dirjen GTK yang lama itu Bapak Iwan Syahril ya pada saat traker dengan Komisi 10. Itu sudah pernah diutarakan. Nah, kita jangan langsung seuson Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu bagaimana perjalanan karir dari P2 ini ya, sehingga kenapa bukan P3 yang digeser, kenapa justru P2 yang dimasuki, yang diganti formasinya. Nah, setelah admin berbicara sekitar 1 sampai 2 jam dengan guru tersebut, ternyata guru ini
pernah lama mengajar di SMP Bapak Ibu ya, pernah lama mengajar di SMP, dan dapodiknya itu baru pindah di tahun 2022 dan tidak mendaftar P3K pada tahun 2021, sehingga pada saat observasi dia langsung berstatus P2 ya. Nah, jadi ceritanya dapodik yang ditarik, kemungkinan besar dapodik yang ditarik oleh Panselnas itu adalah dapodik tahun 2021 yang posisinya pada saat itu masih ada di SMP. Sedangkan pada saat ini, pada saat observasi, dia sudah berada di sekolah dasar. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, kemungkinan besar kejadiannya sehingga P2 ini dianggap sekolah induknya bukan di sekolah A, tapi justru berada di SMP yang lama karena dapodiknya di 2021 dia masih mengajar di SMP. Dia baru pindah di tahun 2022 dan tidak ikut seleksi P3K di tahun 2021. Sedangkan kita ketahui dapodik yang ditarik untuk pendataan P3K tahun 2022 adalah dapodik tahun 2021. Jadi besar sekali kemungkinan P2 ini justru dianggap di server SSC-ASN tidak mengajar di sekolah A, justru berada di SMP. Sehingga guru yang ada di sekolah C yang berstatus P1 PAI itu bisa mengisi formasi yang ada di sekolah A dan dianggap tidak menggeser P2 ini Bapak Ibu ya. Alasannya kenapa dia tidak menggeser P3, karena P3 ini memang terdata di sekolah induknya itu sekolah B, sedangkan sekolah A ini kemungkinan besar dianggap kosong. Dianggap kosong Bapak Ibu ya, meskipun sebenarnya P2 ini observasi di sekolah A. Ya, P2 ini observasi di sekolah A. Tetapi dari data dapodik memungkinkan sekali dapodiknya itu masih terbaca di SMP. Logikanya seperti itu ya. Ini perkiraan dan prediksi admin kenapa P1 ini justru mengisi formasi yang ada di sekolah A yang merupakan ada P2-nya bukan di sekolah P3. Padahal kita ketahui dari segi urutan prioritas P1 dulu, baru P2 dulu, baru P3. Nah, logikanya kan harusnya P2 ini mengisi formasi, sedangkan formasi yang ada di sekolah B ini bisa diambil alih oleh P1 tanpa menggeser P3 ini. Tapi yang terjadi justru terbalik Bapak Ibu ya. P2 ini justru kehilangan formasi. Makanya itu admin bilang tadi, takutnya dapodik 2021-nya itu masih di SMP, sehingga sekolah A ini dianggap kosong sehingga bisa diisi oleh P1 ini, sehingga melewati P3 ini. P3 ini selamat. Nah, ini prediksi admin ya. Mungkin Bapak Ibu silakan berkomentar di kolom komentar. Tapi dari hasil diskusi admin dengan teman admin tadi, seperti itulah keadaannya. Keadaan data dapodiknya seperti itu. Nah, ini faktanya ya. Ini faktanya. Nah, ini ya. Ini kan P3 Bapak Ibu ya. Ini prioritas 3. Ini P3. Dia lulus Bapak Ibu ya di sekolah induknya sendiri. Tapi dalam satu instansi ada P2 yang tidak lolos. Ini P2 ini tidak lolos, dia tidak mendapatkan penempatan, padahal di sekolah B tadi itu ada penempatan Bapak Ibu ya, ada penempatan, ada formasi. Justru ada P1 bukannya mengambil formasi yang ada di P3, tapi justru menjadi lulus ASN di sekolahnya P2 ini. Maka saya yakin kayaknya ini P2 ini dianggap tidak ada di sekolah B ini karena dapodik 2021-nya masih di SMP. Kemudian dia mutasi di tahun 2022 dan dia tidak ikut seleksi di tahun 2021. Jadi seperti itu kondisi data dari P2 ini, sehingga P1 ini masuk di sekolah B yang merupakan sekolah induk dari P2 untuk tahun ini Bapak Ibu ya. Sehingga otomatis P3 ini aman. P3 ini aman. Ini asumsi pribadi admin sesuai dari data-data real yang admin dapatkan dari teman admin tersebut Bapak Ibu ya, yang menceritakan kepada admin pribadi. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh P2 ini? Yang bisa dilakukan oleh P2 ini, coba-coba saja sanggah ya. Saya sarankan untuk P2 ini bisa mencoba untuk sanggah ya. Coba-coba saja sanggah, apapun hasilnya itu bisa diterima nanti. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa untuk penempatan P1, P2, P3, P4 itu ada urutan prioritasnya. Yang jelasnya yang diutamakan dulu adalah P1 Bapak Ibu, setelah itu P2, setelah itu P3, barulah pelamar umum kalau masih ada sisa formasi. Kalau logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Sedangkan nasib kedepannya bagaimana yang tidak lulus baik itu P2 dan P3, tidak usah khawatir. Dari Ibu Hasna sendiri di sini dikatakan
persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023. Nah, ini khusus untuk P1, P2, P3 yang belum lolos tahun ini Bapak Ibu, siap-siap ya, Maret itu nanti sudah ada usulan formasi untuk P3K Guru 2023. Nah, apa yang harus dilakukan oleh P1, P2 dan P3? Sebaiknya Bapak Ibu perbaiki data Dapodik. Jangan sampai terulang kesalahan P2 yang kami jelaskan tadi ya. Nah, jadi yang perlu diperbaiki di Dapodik itu jenis PTK Bapak Ibu harus linear dengan ijazah yang tercatat di Dapodik. Nah, seperti itu ya, itu. Kalau 24 jam itu tidak jadi patokan Bapak Ibu ya. Yang bahaya itu ada 3. Yang pertama verbal ijazah harus valid ya, harus selesai. Kemudian perbaiki Dapodiknya, jenis PTK-nya itu harus linear dengan guru kelas SD. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, ini pesan dari Ibu Hasna Bapak Ibu ya, pentolan FG PPNS. Nah, untuk melakukan sanggah seperti yang kami jelaskan tadi, sebaiknya Bapak Ibu coba saja sanggah. Untuk sanggahnya nanti itu dimulai pada tanggal 10 sampai 12 Maret tahun 2023 Bapak Ibu ya. Sanggahnya itu dimulai tanggal 10 sampai 12 Maret 2023. Nantinya akan ada jawab sanggah tanggal 13 sampai 19 Maret 2023 dan pengumuman pasca sanggah itu tanggal 9 10 April 2023. Kalau misalkan jadwal ini tidak mengalami lagi perubahan. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.